Dalam beberapa tahun terakhir, nafas perusahaan startup sedang kembang-kempis. Ratusan perusahaan rintisan startup pada akhirnya juga menyatakan kebangkrutannya. Ini seperti kiamat kecil di dunia. Laporan Ekonomi SIA 2023 oleh Google, Temasek, dan juga Bain & Company mengungkapkan bahwa suntikan modal ke startup Indonesia atau perusahaan rintisan Indonesia itu anjlok 87% secara tahunan atau year on year, yakni dari US 3,3 miliar menjadi US 400 juta dolar atau setara dengan 6,2 triliun selama semester 1 2023. Sebanyak 87% investor merasa bahwa penggalangan dana bisnis rintisan menjadi lebih sulit tahun 2023-2024 ini. Lalu 64% investor menjadi kurang minat berinvestasi di perusahaan rintisan atau startup. Sebanyak 88% pemilik modal pun menghadapi kesulitan untuk keluar atau exit dari investasinya dan meraup profit yang diharapkan. Misalnya saja lewat initial public offering atau penawaran perdana di pasar modal. Secara umum, ini adalah awal runtuhnya bagi startup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun 2024 ini ada 543 startup bangkrut. Ingat Tokopedia, pada awal-awal IPO bulan Juni 2022, nilai sahamnya sempat menyentuh Rp416 dengan market cap sekitar Rp456 triliun. Dan sekarang tahun 2024 ini tinggal sekitar Rp50-52 per lembar saham dengan market cap yang hanya Rp57 triliun. Hampir Rp400 triliun uangnya lenyap. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan penurunan startup, antara lain yang pertama karena penurunan investasi di industri teknologi. Menurut laporan East Ventures, pendanaan di Indonesia pada paruh pertama 2023 menurun 74% secara year on year. Yang kedua, terdapat peningkatan PHK di perusahaan-perusahaan teknologi. Beberapa perusahaan teknologi Indonesia yang telah melakukan PHK diantaranya Tokopedia, Gojek, Traveloka. Dalam 2 tahun terakhir sampai 2024 ini, gelombang PHK juga terus semakin banyak. Bahkan pada November tahun 2002 lalu mencapai 52.135 orang. Hal tersebut dapat menjadi akibat fenomena menurunnya startup yang mana banyak industri teknologi banyak melakukan koreksi atau perbaikan. Kemudian yang ketiga, terdapat peningkatan gulung tikarnya startup-startup teknologi. Mengapa perusahaan rintisan startup banyak yang gulung tikar? Bagaimana dengan negara lain? Apa yang harus dilakukan agar startup bisa bangkit? Mari kita kupas, tonton sampai habis. Kita ngopi dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Startup di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menyulitkan mereka untuk tumbuh dan sukses. Beberapa di antaranya adalah yang pertama terkait dengan pendanaan. Mendapatkan pendanaan yang memadai sering menjadi tantangan besar bagi bisnis rintisan di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa sumber pendanaan awal dan modal ventura yang tersedia, seringkali jumlahnya terbatas dan sangat kompetitif untuk mendapatkan dukungan dari modal ventura. Hal ini dapat menyulitkan startup untuk dapat mendapatkan pendanaan dan bisa dapat berkembang ke depannya untuk tumbuh dan bersaing seperti perusahaan-perusahaan yang sudah lama berkembang. Kemudian yang nomor 2 adalah SDM bisnis startup. Menemukan talenta yang terampil dan berpengalaman dapat menjadi tantangan bagi bisnis startup di Indonesia, khususnya untuk bidang teknologi, bidang teknik, dan lain sebagainya. Meskipun negara ini memiliki jumlah pekerja terdidik yang besar dan terus-menerus bertambah, banyak di antara mereka yang tidak memiliki keterampilan yang memadai dan tidak memiliki pengalaman manajemen yang baik, sehingga kebanyakan dari startup di tengah jalan gulung tikar. Kemudian yang berikutnya adalah aspek kemudahan bisnis. Lingkungan peraturan untuk kemudahan bisnis di Indonesia masih rumit dan banyak ketidakpastian, sehingga menimbulkan tantangan bagi perencanaan dan pertumbuhan bisnis startup. Startup mungkin menghadapi peraturan dan regulasi yang kadang tidak jelas,
sehingga menjadi hambatan birokrasi dan mereka tidak bisa mengikuti hal itu, termasuk dalam hal perizinan, termasuk dalam pajak, dan insentif lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur yang buruk termasuk konektivitas seperti listrik, internet yang sangat mereka butuhkan terkadang tidak bisa mereka handalkan, apalagi kalau startup itu ada di daerah-daerah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam bisnis rintisan Indonesia. Meskipun pemerintah juga sudah banyak melakukan investasi untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, termasuk internet, termasuk komunikasi, dan lain sebagainya, tetapi secara umum masih kurang memadai dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, yang koneksi internetnya sudah sangat bagus sekali. Kemudian masalah persaingan pasar. Pasar Indonesia sangatlah kompetitif dengan pemain yang banyak, termasuk pemain-pemain yang mapan, dan pendatang baru biasanya cukup sulit dalam bersaing di pasar. Hal ini menyulitkan startup untuk mendapatkan pijakan awal untuk membangun, kemudian dia bisa scale up bisnisnya. Kemudian juga hambatan budaya, seperti budaya bisnis yang konservatif dan kurangnya pemahaman bagi bisnis startup awal untuk bisa memahami perilaku konsumen Indonesia yang mampu membeli dan bisa di-retain atau dijaga untuk tingkat konsumsinya ke depannya. Kemudian yang sangat penting lagi adalah dukungan pemerintah. Meskipun pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah-langkah untuk mendukung ekosistem startup Indonesia dari berbagai program kementerian seperti Kominfo, Kementerian Pariwisata, Kementerian UKM, Kementerian BUMN, dan lain sebagainya, bahkan pemerintah daerah juga kadang-kadang memiliki program untuk inkubator, tetapi hal itu tidaklah cukup. Insentif pajak dan pendanaan bagi startup dan program akselerator itu masih sangat terbatas dibandingkan dengan ekosistem di negara yang lebih maju untuk pengembangan bisnis startup. Hal ini masih sangat kecil dan masih belum cukup untuk mendukung bisnis dan ekosistem startup di Indonesia yang terus bisa berkembang. Jika fokus pada pembangunan ekosistem yang mendukung untuk mengembangkan talenta yang terampil dan mengamankan akses untuk pendanaan bisnis startup, tentu hal ini memiliki potensi yang besar agar startup bisnis rintisan di Indonesia ini bisa berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Kemudian bagaimana perbandingan startup Indonesia dengan negara-negara lain seperti Amerika, Korea, dan juga Singapura? Ekosistem startup di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih dalam tahap pengembangan dibandingkan dengan ekosistem bisnis startup yang ada di negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura. Misalnya yang pertama terkait dengan pendanaan. Startup di Amerika Serikat dan Singapura memiliki akses terhadap sumber pendanaan yang lebih berlimpah dan beragam, termasuk modal ventura, kemudian modal dari perusahaan swasta, dan program pendanaan pemerintah. Sebaliknya, startup di Indonesia sering menghadapi permasalahan kekurangan akses terhadap pendanaan, dan ketika dia butuh untuk scale up, untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya agak sulit. Kemudian jumlah angel investor pada tahap pendanaan awal juga sangat terbatas. Kemudian dalam konteks kompetisi, Amerika Serikat dan Singapura memiliki banyak talenta yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman. Itu pun juga tidak menjamin karena di negara-negara itu juga startup juga berguguran di tengah jalan. Yang menarik tentunya bagi startup dan wirausahawan terkemuka di dunia, ekosistem di negara maju jauh lebih baik dan lebih stabil untuk mendorong pertumbuhan bisnis startup. Kemudian perlu pendampingan tenaga terampil untuk mendukung bisnis dan ekosistem di bisnis startup ini, termasuk di bidang teknologi dan keterampilan teknis. Kemudian dalam konteks peraturan, lingkungan peraturan di Amerika Serikat dan Singapura umumnya lebih mendukung dan lebih menguntungkan bagi perusahaan rintisan yang baru mulai berdiri, dengan peraturan dan regulasi yang jelas dan transparan. Sebaliknya di Indonesia terkadang peraturan bisnis cenderung kompleks dan tidak pasti, dan tidak jelas apa insentif bagi bisnis yang baru mulai berdiri, apalagi bisnis startup. Kemudian dalam konteks pasar, sebenarnya kita diuntungkan karena Indonesia ini memiliki pasar yang sangat besar dan berkembang pesat dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, sama seperti sekitar Amerika yang juga populasinya sangat besar. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan Singapura, Singapura memiliki pasar yang kecil tetapi lebih matang dan lebih maju dan menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih besar karena
rintisan atau perusahaan startup di Amerika sama seperti Singapura atau Korea Selatan, mereka bisa masuk ke negara-negara lain yang lebih berkembang dan bisa diterima dengan baik. Kemudian dalam konteks ekosistem, startup di Amerika Serikat dan Singapura mendapat manfaat dari ekosistem yang kuat dan mendukung, termasuk inkubator, akselerator, program mentoring. Sementara di Indonesia, mereka banyak menghadapi permasalahan kurang berkembang, kurangnya sumber daya pendukung, dan kurangnya program-program yang bisa membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang lebih baik dan lebih cepat. Dan secara keseluruhan, meskipun ekosistem startup Indonesia masih dalam tahap pengembangan, ekosistem ini menawarkan potensi dan peluang yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan startup di Indonesia, termasuk dalam konteks pendanaan, kemudian dalam konteks pendampingan, dan juga bagaimana mengakses pasar, dan juga bagaimana membantu startup itu lebih bisa scale up. Dan banyak persoalan di startup, misalnya sulitnya mengakses kredit misalnya. Nah, ini perlu bantuan pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh startup agar terus berkembang di Indonesia ini? Startup harus banyak melakukan kerjasama dan berkolaborasi dalam jangka panjang dengan berbagai mitra dan ekosistem yang bisa mendukung pertumbuhan bisnisnya, meningkatkan inovasi, dan kemudian menjadikan ekosistem digital itu untuk pertumbuhan pasarnya. Kemudian seiring dengan berkembangnya ekosistem startup digital, diharapkan mampu menopang potensi ekonomi digital di Indonesia, di mana ekonomi digital ini diperkirakan terus-menerus akan semakin signifikan. Pada tahun 2030 diprediksi ekonomi digital Indonesia ini akan mencapai 360 miliar US dollar menurut laporan ekonomi SEA 2022. Guna menumbuhkan industri startup digital itu juga membutuhkan bantuan pemerintah. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui dukungan kebijakan, akses dalam jejaring bisnis, kemudian kolaborasi, dan juga mengembangkan infrastruktur digital dan menciptakan ekosistem startup yang kondusif. Kemudian permasalahan modal yang dialami harus segera diatasi oleh pemerintah supaya mereka bisa berkembang lebih cepat. Kemudian juga perlu adanya dorongan supaya startup ini memiliki akses ke pasar nasional maupun internasional, serta dukungan pendanaan dari perbankan, crowdfunding, dan lain-lainnya. Kemudian startup juga harus memiliki rencana bisnis yang baik dan prospektif agar mereka bisa mendapatkan dukungan investasi. Bagaimana startup Indonesia itu bisa go internasional? Gojek yang pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 silam ini telah sukses dengan menyandang gelar Dekakon. Sudah banyak layanan Gojek yang telah membantu masyarakat Indonesia seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya. Karena kesuksesannya, bahkan Gojek pada Agustus 2016 lalu mendapatkan suntikan dana yang sangat besar dari para venture capital di dunia. Beberapa pelajaran yang bisa diambil pelajaran bagi startup Indonesia dari Gojek diantaranya yang pertama adalah bagaimana Gojek berhasil memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile, pemanfaatan big data, dan juga cloud computing, dan juga artificial intelligence. Kemudian yang kedua, Gojek mampu memanfaatkan pasar yang sangat potensial, ya, pasar Indonesia, dan juga sukses untuk go internasional di negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura. Kemudian membangun ekosistem yang sangat baik, memiliki branding yang sangat kuat, dan mampu memanfaatkan dukungan pemerintah seperti program pendampingan, pendanaan, dan lain sebagainya. Bayangkan, dulu yang namanya ojek itu adalah transportasi yang ilegal, ya, GoCar itu belum ada, karena dulu yang transportasi yang legal itu adalah taksi. Tapi sekarang Gojek mampu bekerja sama dengan pemerintah dan menjadi transportasi yang legal. Bagaimana menurut kalian? Apakah startup yang banyak gulung tikar ini merupakan ancaman atau sebenarnya masih banyak peluang lagi bagi kita untuk menumbuhkan startup-startup baru di Indonesia yang berkontribusi pada pembangunan? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai jumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.